Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Nurul Hasisa dari Prodi MBS 2C dengan NIM 2004030086. Pada hari ini saya akan menjelaskan makalah kelompok 14 dengan judul Konsep Istilah dan Biaya Haji dari Utang. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian haji itu sendiri. Pengertian haji menurut bahasa berarti menuju, sedangkan menurut syar'i berarti menyengaja menuju Ka'bah Baitullah untuk menjalankan ibadah nusuk, yaitu ibadah syariah yang terdahulu. Sedangkan menurut istilah adalah menyengaja menuju Baitullah di Makkah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu, serta dilakukan dengan tertib. Haji sendiri memiliki beberapa dalil, yaitu yang pertama dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Dalil yang kedua yaitu dalil As-Sunnah. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Dalil yang ketiga yaitu dalil ijma atau konsensus ulama. Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-dawurah, dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya, dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut pada tahun ke-6 Hijrah. Tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke-9 Hijrah. Pembahasan selanjutnya mengenai syarat dan rukun wajib haji, yaitu pertama, rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji sendiri itu ada 6. Yang pertama, niat ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tertib. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah haji tidak sah. Yang kedua, syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam, berakal sehat secara jasmani dan rohani, balik mencapai usia dewasa, merdeka bukan budak, mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Yang ketiga yaitu wajib haji ada 6. Yang pertama, ihram haji dari mikot. Kedua, mabit di Musdalifah. Ketiga, mabit di Mina. Melontarkan jamrah, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Terakhir yaitu tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Dan apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya sah, akan tetapi wajib membayar dam. Meninggalkan tawaf wada bagi jamaah haji yang unzur atau sakit atau sedang haid tidak dikenakan dam. Dalam haji adapun beberapa macam-macam haji, yaitu yang pertama ifrat, yaitu ihram untuk haji saja dahulu dari mikotnya,
terus diselesaikannya pekerjaan haji. Lalu ihram lagi untuk umroh serta terus mengerjakan segala urusannya, berarti dalam hal ini mendahulukan haji daripada umroh, dan inilah yang lebih baik. Yang kedua, haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh daripada haji dalam waktu haji. Haji yang ketiga yaitu haji qiran, yaitu dikerjakan bersama-sama di antara haji dan umroh dalam satu waktu. Adapun hukum talangan bank, syarat wajib haji atau berutang untuk berhaji. Di sini hanya saja yang perlu kita cermati, dalam kasus talangan haji bank, nasabah dibebani dengan ujrah, atau sebagian bank menyebutnya biaya administrasi. Sebenarnya tidak ada beda antara kata ujrah itu sendiri artinya upah, dan seperti yang kita tahu bahwa administrasi di bank tak lain adalah upah yang kita berikan kepada bank atas fasilitas bank yang diberikan kepada kita. Kemudian jika diperhatikan ujrah atau biaya administrasi yang ditetapkan bank untuk dana talangan haji sangat jauh dari biaya realistis. Jika kita perhatikan, semua nilai di atas sejatinya adalah 10% dari dana talangan yang diberikan bank. Anda bisa menilai apakah 10% dari pinjaman bank masih realistis atau disebut biaya administrasi. Bank bisa saja menyebutkan dengan biaya administrasi untuk membebaskan diri dari kata bunga. Tapi istilah tidak mengubah hakikat. Para ulama menyebutkan satu kaidah umum. Meskipun demikian, jika ada seseorang yang melaksanakan haji dengan cara berutang atau dengan uang pinjaman, maka hajinya tetap dinilai sah dan kewajiban haji baginya sudah gugur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Syarqawi, yaitu orang yang tidak mampu maka tidak wajib baginya melakukan haji. Akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah atau mencukupinya. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan mengenai konsep istilah haji dari utang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.